Baik, Wir. Selanjutnya kita akan membahas teori biogenesis. Dalam percobaan teori biogenesis ini terdapat 3 ilmuwan yang melakukan percobaannya. Yang pertama ada teori Francesco Redi. Seperti inilah percobaan yang dilakukan oleh Francesco Redi. Ada 3 pertanyaan dalam teori Francesco Redi ini. Yang pertama, jelaskan teori percobaan yang dilakukan oleh Francesco Redi beserta dengan hasilnya. Nah, untuk percobaan dari Francesco Redi ini, dia melakukan percobaan dengan memasukkan daging ke dalam 3 buah tablet. Nah, tablet tersebut dia melakukannya dengan tablet pertama dengan secara terbuka. Nah, tablet yang kedua secara tertutup dengan kain kasa, dan yang ketiga menggunakan tutup secara rapat. Nah, untuk yang tablet yang terbuka, dia terdapat belatung murni dari lalat. Nah, untuk yang kedua yaitu tablet tertutup kasa, tidak ada sama sekali lalat atau belatung. Nah, untuk yang ketiga sama dengan tablet yang kedua, tidak ada sama sekali lalat. Nah, hasil dari kesimpulan percobaan tersebut ternyata belatung atau ulat itu muncul berasal dari lalat, dari telur lalat yang hinggap di daging dan menetas dan menjadi larva. Lanjut. Enggak mulai. Enggak, Sob. Lanjut pertanyaan kedua, Wir. Menurut kamu, apa sih kesimpulan dari percobaan tersebut? Ya, kesimpulan dari percobaan tersebut, ulat bukan berasal dari daging, tetapi berasal dari telur lalat yang terdapat dalam daging atau hinggap di daging dan menetas dan menjadi larva. Itu kesimpulannya. Oke, lanjut. Nomor 3. Menurut kamu, kenapa sih kesimpulan Redi ini dianggap lemah oleh penganut teori abiogenesis? Apa kelemahannya? Kenapa percobaan Francesco Redi ini dianggap lemah? Penganut teori abiogenesis karena tidak ada membuktikan bahwa kehidupan berasal dari makhluk hidup atau mikroba, namun itu dari udara. Seperti itu. Kedua yaitu teori abiogenesis menurut Lazzaro Spallanzani. Di sini ada 3 pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan pertama. Jelaskan percobaan yang dilakukan Lazzaro Spallanzani beserta hasilnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan yang dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani. Di sini memanaskan 2 tabung kaldu sehingga membunuh organisme yang ada di dalamnya. Yang pertama, tabung tertutup tidak terdapat kehidupan, dan yang kedua, tabung terbuka terdapat kehidupan. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua yaitu kesimpulan percobaan tersebut itu apa? Kesimpulan percobaan tersebut, pada tabung terbuka ditemukan kehidupan yang berasal dari udara, sedangkan tabung tertutup tidak ada. Hal ini membuktikan bahwa kehidupan bukan berasal dari kaldu. Bisa dikat dulu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga yaitu apa kelemahan percobaan ini? Kelemahan pada percobaan tersebut karena pendukung teori abiogenesis berpendapat bahwa udara tidak dapat membawa mikroba, namun udara sendirilah yang memberikan kehidupan dengan daya tariknya. Dilanjut pada pertanyaan terakhir atau yang ketiga, yaitu oleh percobaan Louis Pasteur. Pertanyaan yang pertama, jelaskan percobaan tersebut beserta hasilnya. Seperti ini percobaan dari Louis Pasteur. Jadi, percobaan yang dilakukan Louis Pasteur itu menggunakan labu leher angsa, membuktikan bahwa mikroorganisme dalam air kaldu bukan berasal dari benda tak hidup, melainkan dari organisme yang ada di udara dan terbawa masuk ke dalam bersama dengan debu. Itu. Baik. Lanjut kepada pertanyaan kedua, yaitu kesimpulan apa yang didapatkan pada percobaan tersebut? Kesimpulannya menurut saya adalah makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya. Lanjut pada pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana Louis Pasteur menyempurnakan eksperimen F. Redi dan L. Spallanzani. Louis Pasteur menyempurnakannya dengan melakukan modifikasi wadah menjadi wadah labu berleher angsa panjang. Seperti itu. Lanjut pada pertanyaan selanjutnya.
Hasil percobaan Louis Pasteur menyebabkan penganut teori abiogenesis tidak dapat membantah lagi teori biogenesis yang dalam bahasa Latin adalah vivum ex vivo. Artinya, makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Di antara teori biogenesis dan abiogenesis, manakah yang sesuai untuk menjelaskan asal-usul kehidupan? Menurut saya yaitu teori biogenesis, karena teori biogenesis ini adalah teori yang paling masuk akal dengan menyatakan bahwa makhluk hidup yang ada saat ini itu berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya, bukan berasal dari benda mati atau sebagainya, seperti itu. Oke, baik. Kita akan melanjutkan kepada pertanyaan yang terakhir ya. Apakah teori abiogenesis dapat menjelaskan bagaimana terciptanya keanekaragaman pada makhluk hidup? Jawabannya adalah tidak, karena teori tersebut sudah dipatahkan oleh percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur, yaitu makhluk hidup yang ada saat ini adalah berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian ngobrol-ngobrol dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Cukup sekian, kami pamit undur diri. Saya Muhammad Firdaus. Saya Robby Surajamil. Dan kameramen saya Wira Saputra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.